siang semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Berarti hari ini masih sehat-sehat saja kan? Iya, Bu. Baik. Masih ada semangatnya ini? Masih, Bu. Kenapa Ibu tanya semangatnya? Karena ini sudah Siap. Jadi kalau ada semangatnya, mana semangatnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik. Jadi Ibu yakin bahwa kalian pada hari ini masih semangat untuk belajar menuntut ilmu. Baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, apa yang pertama kita lakukan? Berdoa Jadi kita berdoa menyerahkan diri kepada kepada Tuhan. Untuk itu, siapa yang berdoa? Siap. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, di mana Engkau telah menolong kami dari pagi sampai siang ini. Ya Tuhan, yang kami anakku menyerahkan jiwa raga kami, dan kami selalu ada di tengah-tengah kami untuk memuliakan mata pelajaran KBK Yesus, dan kami selalu menyertai kami. Dan begitu juga guru kami yang masuk mata pelajaran, dan kami selalu memberikan yang kekuatan. Ya Tuhan, dan kami selalu ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, berarti Ibu dulu mengabsen apresiasi kalian semuanya. Semuanya sudah hadir? Walaupun demikian, tetapi Ibu harus mengabsen kalian ya. Iya, Bu. Sebut nama kalian, silakan menunjuk tangan ya. Ya, Yang pertama, Alexi Pelita Cinta Dalam Benua. Ada, Bu. Amit Tersahu. Ada, Bu. Kadin Mangtolaya. Theodora Erta Talenta Laya. Ada, Bu. Mirna Hulu. Ada, Bu. Yarnila Hulu. Ada, Bu. Yuferian Hulu. Ada, Bu. Jentris Hartati Hulu. Ada, Bu. Berarti kalian semuanya hadir hari ini ya? Iya, Bu. Ada yang absen atau sakit dan izin. Baik. Seterusnya kegiatan kita biasanya kita menyanyikan lagu nasionalis. Siapa yang pimpin? Siap. Pada Pancasila tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, dipersilakan duduk kembali. Masih ada semangatnya. Masih, Bu. Jadi semangat karena sudah kita menyanyikan lagu nasionalis. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasionalisme? Karena itu sebagai tanda cinta kasih kita terhadap bangsa Bangsa kita. yaitu bangsa Indonesia. Jadi setelah kita bernyanyi, jadi sekarang perhatikan kerapiannya. Kerapian dalam hal ini bagaimana cara duduknya. Lihat kerapian bajunya. Biar proses KBM kita berjalan dengan baik. Baik, sudah rapi ya. Sudah kan? Sudah.
silakan dengarkan. Jadi pertanyaan ini minggu yang lalu kita sudah belajar kan? Sudah, Bu. Kita sudah belajar. Pasti kalau semalam siswa-siswi saya di kelas ini sudah belajar, pasti tahu apa yang Ibu tanya. Yang pertama, apa materi kita minggu yang lalu? Tes eksposisi. Hapus tepuk tangan. Jadi berarti kalau sudah tahu materi minggu yang lalu, berarti tahu juga pengertian tes eksposisi. Jadi kira-kira di antara kalian siapa yang tahu pengertian tes eksposisi di sana? Berarti sebagian yang tahu ada juga yang masih sama-sama. Sudah tutup tangannya. Jadi Ibu memberikan waktu kepada teman kalian prayoga menyampaikan arti teks eksposisi. Silakan. Tepuk tangan. Pertanyaan terakhir, silakan dengarkan dengan baik-baik. Pertanyaan terakhir ini adalah mengenai kesimpulan materi minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya mengenai tes eksposisi. Apa kesimpulannya? Siapa yang tahu? Tapi semuanya di kelas ini pintar-pintar ya. Pasti Ibu harus mengikuti sekolah. Setuju kan? Setuju. Jadi Ibu berikan waktu kepada teman kalian. Ahli cerita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari guru mengenai kesimpulan teks eksposisi. Kesimpulan teks eksposisi adalah bagian yang berisikan tanggapan atau gagasan kembali dari argumentasi yang telah disampaikan. Oke. Baik, tepuk tangan. Hari ini mengenai tes puisi. Jadi mungkin anak-anak kami sudah mempelajarinya sebelumnya, tapi mesti lupa ingat ya. Jadi Ibu harus kembali apa yang maksud dengan teks puisi. Jadi teks puisi itu merupakan suatu karya sastra yang dituliskan oleh seseorang untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi dengan menggunakan kata-kata indah. Jadi itu yang maksud dengan teks puisi. Baik, materi kita ini mengenai teks puisi diharapkan setelah nanti kita mempelajarinya bersama-sama, Ibu mengharapkan kepada kalian semua tahu pengertian dari teks puisi. Bukan mereka tahu unsur-unsur teks puisi. Seterusnya bisa menyimpulkan makna atau arti dari teks puisi. Jadi untuk lebih lagi memperdalam materi ini, jadi Ibu menayangkan kepada kalian semua di PowerPoint di atas, kita membacakan secara bersama-sama mengenai teks puisi yang berjudul apa? Surah dari
Pernah kalian menerima surat dari ibu kalian? Pernah ya? Ada juga yang tidak pernah. Ya. Jadi pertama ini adalah surat dari ibu yang sudah nanti hujan bulan Juni. Bukan hujan yang sekarang ya? Jadi kita bersama-sama membacakannya surat dari ibu. Silakan membacakannya secara bersama-sama. Pergi ke dunia luas anakku sayang. Pergi ke hidup bebas. Selagi angin masih angin gurita dan matahari pagi menyinari daun-daun dalam limbah dan padang hujan. Pergi ke laut lepas anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja biru dan nakoda sudah tahu pedoman kembali pulang. Anakku sayang, kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah lapar seperti kita akan bercerita, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang terucapkan di selat akal. Jadi mungkin anak-anak saya masih belum gagasan apa makna, apa tema dari yang sudah kita bahas. Jadi untuk memperdalamnya lagi, karena ini dengarkan, setelah ini nanti memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai puisi yang sudah kalian bacakan. Makanya ibu harapkan kepada kalian semua untuk memperhatikan poin-poin yang sudah ibu tampilkan. Mengerti semuanya? Baik, seterusnya ibu menanyakan dari PowerPoint, silakan lihat bahan aja kuis. Di situ ada juga pengertian kuis. Mari kita baca bersama-sama. Pengertian puisi adalah puisi menjadi salah satu jenis atau karya sastra selain prosa dan drama. Puisi secara imajinatif dan disusun dengan semua kekuatan bahasa dengan konsentrasian struktur fisik dan batin. Jadi dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan fisik dan batin. Berikut ini disajikan satu puisi. Jadi seperti yang tadi, bahwa puisi harus menggunakan bahasa-bahasa Jadi itu pengertian puisi, silakan lihat, itu ada larikannya. Tema, nada, di tema ada amanat, di nada ada persa. Seterusnya tutur titik untuk atau titik, itu latar belakang penulis. Nilai sosial budaya,
dan sosial ke masyarakat. Seterusnya menyimpulkan disiplin. Oke, ini sudah kita menyelesaikan di PowerPoint. Nanti seterusnya pasti Ibu memberikan lebih lagi kepada kalian di materi yang akan Ibu bagikan, ya. Jadi sekarang sudah paham kan di PowerPoint tadi pengertian struktur teks puisi? Nah, berarti kalau siswa-siswi saya sudah paham, berarti sekarang kita masuk pada pertanyaan. Bisa ya? Pasti bisa karena mau belajar. Jadi salah belajar nanti tidak masalah. Silakan guru memberikan pendapat mengenai pertanyaan Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama tadi mengenai Ibu pengen kembali ini surat dari Ibu. Silakan dengarkan pertanyaannya. Jadi nanti bagi siapa yang bisa menjawab, silakan jawab ya. Jawab dengan benar. Jadi pertanyaannya, apa kira-kira makna dari deskripsi surat dari Ibu? Siapa yang tahu? Pasti semuanya tahu ya. Pertanyaan Ibu silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Guru untuk menjawab pertanyaan Ibu. Yang saya ketahui, ungkapan hati seorang ibu melalui sebuah puisi yang berisi tentang harapan dan impian sang ibu kepada anaknya. Terima kasih. Selanjutnya, ini pertanyaan yang kedua. Siap-siap kalian siap-siap mendengarkan pertanyaannya, biar mudah nanti menjawab. Masih ada semuanya. Baik, pertanyaan yang kedua mengenai teks di atas. Apa kira-kira menurut kalian tema dari surat dari Ibu yang sudah kalian bahas? Siapa yang tahu di dalam? Wow, mantap. Semuanya mau ya, mau menjawab. Tapi harus Ibu memilih. Karena mengingat mau saja semua insan juga, tapi mengingat waktu ini saya berikan waktu kepada teman kalian persilakan berjawabnya. Dan saya terima kasih kesempatan yang telah diberikan Ibu Guru kepada saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang saya dapatkan dari penjelasan Ibu tadi memiliki tema tentang nasihat ibu untuk anaknya untuk pergi mencari jati diri. Terima kasih. Jadi semuanya sudah paham karena sudah diperhatikan. Yang kedua mengenai puisi di bulan Juni. Jadi yang pertama itu pertanyaan Ibu, mengapa teks itu dikatakan sebagai puisi? Siapa yang tahu? Wah, semuanya kalian tahu lagi. Berarti kelas ini pintar sih? Berarti Ibu merasa bahagia memiliki peserta didik yang pintar sih? Jadi Ibu berikan waktu kepada anak kalian. Saya memilih ya, bisa kan? Bisa. Saya memilih siapa? Oh, silahkan sih menyampaikan pendapatnya.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Ibu Guru. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu Guru karena membukakan pikiran dan perasaan. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekali lagi. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini adalah kenapa hujan di bulan Juli itu ditujukan kepada siapa? Menurut yang sudah kalian baca, siapa yang tahu? Ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Yang ini memberikan kepada teman kalian Yusferni. Silakan menjawab apapun yang ada di pikiran. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ditujukan kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, ini sudah kita tuntaskan. Selanjutnya kita semuanya yang kalian jawab tadi benar. Nanti Ibu klarifikasi. Jadi meninggal waktu kita meneruskannya dulu. Yang berikutnya kita membagikan baik, jadi sekarang kita bagikan kelompok. Silakan perhatikan kelompok masing-masing. Ini untuk mengerjakan tugas, ya. Jadi silakan atur kelompokmu masing-masing. Jadi dalam pembentukan kelompok ini belum ada terlihat ada ketua kelompoknya nanti, ada juga moderator. Perhatikan, diatur kelompoknya dengan menertibkan diri. Jangan ribut. Untuk kepada kelas, silakan bagikan bukunya di sudah bisa kita mulai. Ini masih belum bisa kita mulai atau ini membagikan materi ajar instrumen penilaian dengan KPD. Berarti satu kelompok dengarkan. Halo. Jadi setiap kelompok ada 5 orang. Jadi ini bagi kelompok 4 saja kelompoknya 4, tapi jawabannya ada 5 orang. Ini nanti kalau udah lebih saya kita bagikan. Sudah bisa kita bagikan. Apa yang kita bagikan? Hah? Apa menurut kalian? Mengenai materi. Jadi ini materinya Ibu bagikan dulu. Silakan baca-baca materinya untuk memperluas wawasan kalian nanti dalam berdiskusi. Baik, seterusnya yang Ibu bagikan apa menurut kalian?
LKPD apa itu LKPD? Lembaga kerja peserta di. Jadi nanti ibu kasih petunjuk bagaimana mengisi LKPD. Jadi setiap kelompok LKPD-nya mendapatkan satu LKPD. Sudah ada di belajar sistemnya ya. Sudah dapat semuanya? Ada yang masih belum dapat? Jadi seterusnya Ibu sudah memberikan contoh, ada di materi itu memberikan contoh bagaimana mengerjakan tugas yang sudah dikasih di LKPD. Jadi di materi aja banyak yang menjadi referensi kalian untuk mengerjakan tugas ini. Jadi nanti dilihat, ini ada petunjuk belajar, lihat LKPD masing-masing. Sudah. Jadi di LKPD itu ada petunjuk di bawahnya. Jadi persoalan harus dikerjakan dalam pembelajaran ini di LKPD-mu adalah bagaimana menentukan unsur-unsur pembangun dalam teks kuis. Ini soalnya aman-aman di kelas ini, tidak ada yang bertanya berarti sudah paham atau mengerti mengerjakan tugas yang ibu beri. Jadi yang memimpin dengan jadi setiap kelompok harus memperhatikan anggotanya. Silakan dulu berdiskusi nanti untuk mengerjakan ini. Jadi jangan ada yang tidak aktif ya, semuanya harus aktif. Jadi ini nilainya nanti juga nilai keseluruhan ya. Bisa. Terus, alangkah lebih baiknya kita melihat visi yang ibu tampilkan. Mau melihat video? Melihat, mengamati yang ada di PowerPoint. Jadi nanti itu dulu dikerjakan tugasnya, berdiskusi. Sekarang kita melihat puisi yang ibu tampilkan di PowerPoint. Silakan kita melihat video untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kita dan terlebih untuk mengerjakan LKPD. Jadi kita bersama-sama menyaksikan video di PowerPoint.
Jadi demikian saja video pembacaan puisi. Berarti sekarang waktunya kita berdiskusi. Jadi setiap kelompok sebelum di LKPD. Jadi silakan kalau ada yang kurang dimengerti silakan tanya sama ibu. Kan ada buku pula yang menjadi referensi kalian. Setelah nanti kalian berdiskusi, berarti ibu memberikan waktu kepada kalian untuk menulisnya di lembaran LKPD. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di LKPD-nya jangan lupa ditulis kelompoknya. Kan ada di LKPD-nya, ada kan? Di LKPD-nya ada kelompok, berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi disertakan dengan nama-nama kelompoknya. Silakan berdiskusi. Ibu memberikan waktu kepada kalian selama 10 menit. Silakan setiap kelompok harus aktif ya. Jangan hanya berharap kepada ketua kelompoknya. Silakan berikan gagasan pendapatmu mengenai apa pertanyaan yang ada di LKPD. Ini siswa seperti saya di kelas ini dituntut untuk memberikan pendapat. Lagi, maka hasil dari diskusi kalian masing-masing akan dituliskan di lembar LKPD. Ibu ingatkan kembali di LKPD jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1 contohnya kelompok 2, 3, 4 dan nama kelompoknya.
2 menit lagi. 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Jadi sudah mulai bisa ditulis apa hasil dari diskusi kalian. Itu pertanyaannya ada 4 di RKPD kan. Jadi dituntaskan dulu pertanyaan pertama. Jadi kesatuan dalam hal ini menuntaskan dulu jawaban yang pertama. Apa pertanyaan yang tadi yang pertama? Apa tema yang terkandung dalam puisi Gadis Peminta-Minta? Jadi kelompok lain harus menuangkannya di dalam LKPD sesuai dengan kesimpulan diskusi. Silakan. Waktunya untuk mencatat atau menulis di lembar LKPD. Ibu berikan waktu selama 7 menit. Waktu tinggal waktunya. Kelompok 2 silakan ditulis jawabannya di LKPD. Kegiatan kita pada hari ini. Nanti Ibu kasih waktu untuk menulis ya. Silakan ditulis jawaban di LKPD. Jangan fokus dengan itu, tapi fokus dengan LKPD. Sudah siap? Halo. Bagaimana, sudah siap? Sudah dikasih di LKPD-nya jawabannya? Ditulis di LKPD. Iya, di sini. Ini bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Selesai nanti kalian menyajikan. Yang kalian berikan nanti adalah jawaban, pertanyaan dan jawaban dari soal. Bagaimana kelompok 1? Ditulis di LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Sudah siap? Di sini kenapa hanya 2? Mana yang jawaban 34? Kasih aja diatur, makanya atur, ya. Diusahakan bisa sampai di sini. Tapi diusahakan di sini tulis. Makanya kita ada sejarah. Ini untuk perhatian kepada kelompok lain, menulisnya kasih dalam sejarah. Bagian A, bagian B. Ini kan bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Jadi kasihkan sejarah karena kurang tempatnya. Ya. Kalau tidak mau bisa dikasih bawah ini. Diperhatikan tulisannya biar bisa Ibu baca nantinya pada saat memeriksa tugasnya.
Ini bagian A, maunya ada sini tadi, tapi tidak masalah, tapi diperhatikan tulisannya, jangan lagi kasih jarak nanti di bagian B ya. Bagaimana kelompok A? Diperhatikan tulisannya, biar pada saat nanti ibu memeriksaannya bisa ibu baca, sehingga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Waktunya 3 menit lagi. 3 menit lagi. Jadi untuk kelompok lain jangan termenung yang sudah siap. Kalau itu yang menulis di KPD-nya, ke kelas yang lain membaca buku, baik materi aja yang sudah ibu berikan juga buku lain. Jadi pada saat nanti menyaksikan ada jawaban, kita jawabannya dengan membacakan buku-buku. Ini juga sebagai referensi kalian untuk pertanyaan nanti. Waktunya 1 menit lagi. Waktunya hampir habis.
waktunya sudah cukup. Sekarang sebelum kita menyajikan, berarti kalian harus dulu menyegarkan otot ya, menyegarkan tubuh. Jadi kita peregangan dulu. Mau? Kita peregangan karena sudah bosan atau sudah jenuh mendengar apa? Silakan berdiri di tempatnya. Sudah siap untuk peregangan? Baik. Dengarkan abang-abang, peregangan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada semangatnya? Mana semangatnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, silakan duduk kembali. Berarti kalian sudah kembali kan? Iya kan? Ya, Bu. Jadi sudah siap tugasnya. Jadi sekarang apa selanjutnya? Kegiatan kita selanjutnya menurut kalian? Mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan di LKP. Jadi tetap di posisi tempat duduknya. Jadi ini yang menjadi nanti ketua kelas. Karena mengira waktu, kita mulai saja. Ya? Setuju? Tapi untuk lebih bagusnya kita mulaikan dari kelompok 1. Kelompok 1 diberikan waktu untuk menyajikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Jadi kelompok lain dengarkan, kelompok lain dan sekalian memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh guru kepada kami. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh Ibu yang mengatur materi kepelajaran. Baik, saya berdiri di sini untuk menampilkan hasil jawaban kami dari kelompok 1 mengenai gadis peminta-minta. Di situ mungkin kita memiliki masing-masing pertanyaan yang ada di sana. Bagian A, apa tema yang dikandung dalam puisi gadis peminta-minta? Pendapat kami di bagian A, melalui puisinya, gadis peminta-minta atau Toto Sudarto Bachtiar memaknai kemiskinan sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada hambanya harus dilalui dengan sabar. Bagian B, imaji apa yang terkandung dalam puisi tersebut? Jawabannya bagian B, serta citraan perasaan yang tidak bukan pada kata gembira, bentuk tipografi atau kewajahan. Bagian C, bagaimana perasaan yang tergambar pada puisi tersebut? Pendapat kami adalah rasa kesedihan dan harus mengenai keadaannya. Gadis peminta-minta
pembawa kaleng kecil. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya berikan kesempatan kepada teman kami Desa Purwangi Hulu untuk membuka ruang berikut. Pada teman kami dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Ketua Kelompok kami. Saya di sini untuk membuka ruang diskusi. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari teman kami semua, saya berikan kesempatan satu pertanyaan karena mengingat waktu. Dipersilakan. Ini dari kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan ini telah diberikan kepada saya untuk bertanya dari kelompok 1. Pertanyaan kami dari kelompok 3, apa gagasan dari teks puisi Gadis Peminta-Minta? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya memberikan kesempatan oleh teman kami sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih saya untuk menjawab pertanyaan saya. Kalau begitu, gagasan dari teks puisi Gadis Peminta-Minta adalah menghidupkan gadis yang paling luka. Baik, itu saja jawaban dari kelompok 1. Saya berikan lagi kepada diri saya. Baik, sekarang ini penyajian dari kelompok 1. Boleh dahulu tepuk tangan. Jadi selanjutnya penyajian yang kedua adalah kelompok 2 diberikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Saya di sini mewakili teman-teman kelompok 2 untuk membacakan jawaban kami tentang Gadis Peminta-Minta. Sebelum saya membacakan jawaban kami, saya sapa kita dalam bahasa kita, Yahoo! Nah, di bawah ini mungkin ada pertanyaan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 telah mendapatkannya. Baik, langsung saja. Gadis-gadis peminta-minta. Baik, langsung saja bagian A. Apa tema yang terkandung dalam puisi Gadis Peminta-Minta? Jawaban bagian A yang kami dapatkan yaitu dalam puisi ini penulis bermaksud mengajak membaca agar tidak memandang rendah martabat gadis peminta-minta, karena pada dasarnya kedudukan manusia semuanya di mata Tuhan.
Baik, langsung saja bagian D. Imaji apa yang terkandung dalam puisi tersebut. Bagian D. Imaji citraan pada puisi Gadis Peminta-Minta, yaitu citra penguatan yang diturunkan pada kata bertemu. Bagian C, bagaimana perasaan yang tergambar pada puisi tersebut? Rasa kesedihan dan harus mengenai keadaan gadis peminta-minta membawa kaleng keal. Bagian D, majas apa yang saja yang digunakan dalam puisi tersebut. Majas nilai yang terdapat pada kata duniamu yang lebih tinggi dari merasa terada. Baik, saya berikan kesempatan kepada koordinator untuk membuka ruang diskusi. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Ketua Kelompok 2. Baik, saya berdiri di sini untuk memberikan ruang diskusi untuk Kelompok 2. Baik, kami akan kasih kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya, tetapi kami kasih kesempatan cuma satu pertanyaan saja. Kami persilakan. Ya, dari kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh kelompok 2 untuk bertanya. Pertanyaan saya, apa pengertian katedral? Baik, terima kasih atas pertanyaan kelompok 4. Kami akan kasih kesempatan kepada teman kami Elsandia untuk menjawab pertanyaan kelompok 4. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kami Firman. Jawabannya adalah bangunan keagamaan atau keperluan peribadatan. Gimana? Sudah jelas? Baik, terima kasih. Jadi demikian saja penyajian dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3 diberikan waktu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami oleh kelompok 3. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, langsung saja saya membacakan. Bagian A, apa tema yang terkandung dalam puisi Gadis Peminta-Minta? Mulai puisinya dari peminta-minta, Tokoh Sudarto berkait memaknai kemiskinan sebagai bukti kasih sayang Tuhan pada abahnya yang harus dilalui dengan sabar. Berikutnya, dimati apa yang terkandung dalam puisi tersebut.
estimasi citraan pada puisi dari penelitian yaitu citraan penglihatan yang dituturkan pada kata bertumbuh. Perasaan sedih dan kasihan karena puisi tersebut menggambarkan seorang gadis yang dicintai. Bagian C, bagian D, maka kata-kata yang digunakan dalam puisi tersebut, maka nilai yang terdapat pada kata duniamu yang lebih tinggi dari benar ku kaget dan terpeka. Kami persilakan kepada teman kami koordinator kepada Lena Randamawati untuk membukakan ruang diskusi. Yang telah diberikan kelompok kami, untuk itu kami mempersilakan kepada teman-teman kami untuk bertanya. Cukup satu kata aja karena mengingat waktu. Ada yang bertanya? Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya dari kelompok 2 untuk bertanya. Langsung saja pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan majas sinilia? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, majas ini adalah duniamu yang tertinggi dari Menara Katedral. Sudah mengerti? Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tema gadis peminta-minta. Bagian A, apa tema yang terkandung dalam puisi gadis peminta-minta? Jawaban yang kami dapatkan. Dalam puisi ini, penulis bermaksud mengajak pembaca agar tidak memandang rendah martabat gadis peminta-minta, karena pada dasarnya kedudukan manusia semuanya sama di mata Tuhan. Pertanyaan bagian B, imajinasi apa yang terkandung dalam puisi tersebut? Pertanyaan yang kami dapatkan serta citraan perasaan yang ditunjukkan pada kata gembira, bentuk tipografi atau pembacaan. Pertanyaan bagian C, bagaimana perasaan yang tergambar pada puisi tersebut? Jawaban yang telah kami dapatkan, perasaan sedih dan kasihan, karena puisi tersebut menggambarkan seorang gadis yang kesusahan. Pertanyaan bagian D, majas apa saja yang digunakan dalam puisi tersebut? Jawaban yang kami dapatkan, majas similie yang terdapat pada kata duniamu yang lebih tinggi dari Menara Katedral. Baik, saya berikan kesempatan
kepada koordinator untuk membukakan ruang diskusi. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ketua Kelompok kami untuk membukakan ruang diskusi, tapi untuk mengingat waktu gagasan atau masukan yang akan ditambah cukup satu pertanyaan saja, karena mengingat waktu untuk kelompok lain tampil. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Yang bertanya, tapi kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan telah memberikan waktu untuk bertanya kepada kami kelompok 2. Yang kami tanyakan adalah, apa unsur-unsur dari teks puisi Gadis Peminta-Minta? Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada teman kami Esther Wiliani untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Unsur-unsur pembangun teks puisi Peminta-Minta adalah terdiri dari unsur bangun puisi, suasana, tema, rasa, dan nada. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2, apakah sudah dimengerti? Sudah. Terima kasih. Baik. Jadi semuanya kelompok sudah tampil ya. Jadi semuanya sudah memberikan yang terbaik. Jadi tepuk tangan. Perlu Ibu mengklarifikasi di sini. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 di sini yang mengambil alih pada ruang diskusi itu bukan koordinator, tapi biasanya itu disebut sebagai moderator. Tidak masalah, karena kita juga tahu belajar. Jadi semuanya kelompok yang tampil pada hari ini sudah yang terbaik. Tepuk tangan. Jadi seterusnya nanti KTP ini dikumpulkan untuk Ibu menilai. Jadi nanti di bawahnya ada kan komentar Ibu di situ kan. Jadi nanti kalau ada kelemahan di setiap kelompok itu Ibu tuliskan. Karena kalau sekarang tidak sempat, di pertemuan berikutnya nanti kita bahas lagi. Jadi demikian saja untuk tugas. Sekarang kita tiba pada kegiatan penutup. Ya, di kegiatan penutup ini apa yang kita lakukan? Rangkaian kegiatan kita pada hari ini, ya kan? Ya. Dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi akhir. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Mengenai materi teks puisi. Lihat ini materi ajaranmu, di situ ada kesimpulannya. Berarti kita mengambil kesimpulan sekarang ya. Kesimpulan dari materi pada hari ini. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah coba dilihat di materi ajar. Percepat waktu, silakan tulis di buku catatanmu kesimpulan pada hari ini, biar pada pertemuan selanjutnya tidak lupa seperti tadi awal kegiatan. Silakan. Jadi dapat disimpulkan, tulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan motif. Sudah? Kalau sudah, kita bacakan kembali, kita bacakan secara bersama-sama. Mulai. Dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Jadi seterusnya ini ada sudah dapat yang tadi? Masih belum dapat ini ya, satu lagi yang tinggal di meja ibu. Tapi di lembaran yang ibu itu, ibu suruh kalian menuliskan apa perasaan kalian dengan pelajaran hari ini. Nanti ibu kasih kesempatan kepada satu orang untuk membacakan apa yang dia tulis. Silakan. Sudah? Jadi ibu memilih seseorang untuk membacakan apa yang sudah diisinya. Ibu berikan waktu kepada siapa yang mau runjuk tangan. Yang mau runjuk tangan. Oh, ini di kelompok satu ini yang mau, si Alex. Yang lain tidak mau ya. Sekalian dikumpulkan itu, ibu dikumpulkan kembali ini. Dan lembar KTD tadi dikumpulkan sini. Coba. Jadi untuk kelompok satu silakan bacakan. LKPD-nya saja. Mana LKPD-nya? Ini dikumpulkan. Udah. Jadi yang lain dibaca-baca di rumah dan itu kebiasaannya. Apalagi materi aja. Mana yang tadi bentuk? Mana yang KPD kelompok 3? Biar dibaca-baca nanti. Jadi sebelum ibu mengumpulkan untuk kelompok 4, silakan dulu bacakan apa yang sudah kami tulis. Perasaan saya bahagia dan menyenangkan. Apa lagi ya? Karena mata pelajaran pada hari ini sungguh sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi kita. Itu yang dirasakan pada hari ini. Mana yang lagi dikumpulkan? Seterusnya ibu perlu menyampaikan kepada kalian, atau sebelumnya ibu mengasih apresiasi dulu buat kelompok yang bagus.
Jadi menurut penilaian saya tadi secara ibu, penilaian ibu dari sini, soal yang lumayan bagus walaupun tidak sempurna itu dari kelompok 4. Tepuk tangan. Jadi yang kedua kelompok 1 itu tadi, dan seterusnya nanti ibu kasih di komentar di LKPD. Ya, semuanya yang terbaik. Tepuk tangan. Jadi ibu juga perlu menyampaikan apa materi berikutnya. Ini masih materi teks puisi ya. Jadi materinya mengenai kompetensi dasar pengetahuan di 4.6. Ini di pertemuan selanjutnya. Baik, demikian saja rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Apa yang telah kita buat? Menurut situasi saya apa yang kita buat? Mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti kalau mengucap syukur kita harus berdoa mengakhiri kegiatan pada hari ini. Siapa yang berdoa? Ini saya berikan kepada Sibinda sebagai ketua kelompok tak? Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita bersatu dalam berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Mulai dari tadi kami memulaikan materi kami hingga kenalan hingga kami akhiri. Ya Tuhan, kami sadar bahwa itu semua bukan karena kekuatan, melainkan dari Bapa kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Tuhan melindungi dan ada di sisi kami masing-masing. Dia yang melewat kendaraan maupun yang terkaki. Berikanlah mereka kekuatan dan berikan mereka keselamatan agar mereka sampai di rumah mereka masing-masing dengan selamat. Begitupun dengan guru atau teman-teman semua. Ya Tuhan, demikian aja doa anak yang sempurna. Kami andalkan melalui anak-Mu Yesus Kristus dan penebus juru selamat kami. Amin. Jadi yang terakhir ibu menyapa kita semua. Selamat